Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas latihan yang ada pada video sebelumnya tentang materi peluang kejadian. Udah ditonton belum videonya? Yang belum, tonton dulu ya di channel YouTube Mameru Official. Oke, kita lanjut. Sebelum kita bahasan materi, sebelum kita bahas latihan soalnya tentang peluang kejadian, kita review dulu sedikit apa sih definisi peluang. Peluang itu kemarin adalah kemungkinan, ya, kemungkinan. Nah, peluang kejadian itu rumusnya kemarin PA sama dengan NA per NS. Jadi NA itu adalah banyak kejadian A, NS itu adalah banyak sampel. Nah, sampel itu gimana sih? Kemarin kita udah tahu tuh, ada titik sampel, ada ruang sampel. Nah, misalnya sebuah dadu. Nah, dadu itu memiliki 6 sisi. Sehingga sampelnya atau S-nya adalah di dadu itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini adalah titik sampel dari sebuah dadu. Nah, sehingga banyaknya sampelnya adalah 6 kalau sebuah dadu. Kalau misalkan uang logam itu sampelnya, uang logam itu memiliki 2 sisi. Ada sisi angka dan ada sisi gambar. Sehingga kalau sebuah uang logam banyaknya sampel ada 2. Seperti itu ya. Itu yang namanya sampel. Nah, ini kan baru sebuah dadu, sebuah uang logam. Nah, kalau misalkan 2 buah dadu berarti gimana? 2 buah dadu. Kalau 2 buah dadu berarti kita buat tabel aja. Mudah. Ini dadu 1, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dadu 2, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga ini hasilnya 1 dan 1. Dadu mata 1 dan 2, mata 1 dan 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Yang ini juga sama, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan sini 6, 6. Sehingga kita total ini anggota sampelnya, banyaknya anggota sampelnya adalah 36 dari pelemparan 2 buah dadu. Nah, kalau 2 uang logam gimana? 2 uang logam. Nah, uang logam tadi ada angka dan gambar. Lebih mudah dibuat cabang aja. Uang logam 1, angka, gambar. A itu angka, G itu gambar. Jadi kalau 2 buah uang logam, kita buat cabang saja. Ada angka, gambar lagi. Setiap kita buat cabang, angka, gambar. Ini juga sama, angka, gambar. Ini 2 uang logam. Sehingga sampelnya adalah A, G, atau angka dan gambar, G, A, dan G, G. Sehingga banyaknya sampel ada tuh 2, 3, 4, ada 4. Nah, kalau misalkan dia 3 uang logam berarti gimana? Kalau 3 uang logam kita buat lagi cabangnya. Berarti kita buat di sini uang logam 1, 2, dan 3. Kita buat lagi, setiap kita cabangin buat 2 cabang. Ada angka, ada gambar. Ada angka, ada gambar. Ada angka, ada gambar. Ada angka dan ada gambar. Nah, ini tinggal kita lihat cabangnya A, G, A, G, 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 A, G, A, G, G, A, dan G, G, G. Sehingga banyaknya sampel ada 8.
Ya, itu namanya sampelnya ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan materi peluangnya. Misalkan tentukan peluang kejadian muncul bilangan genap pada pelemparan sebuah dadu. Sebuah dadu di sini berarti kita buat dulu sampelnya. Sebuah dadu tadi sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga banyaknya anggota sampelnya ada 6. Nah, A itu adalah kejadiannya yang ditanya kejadian muncul bilangan genap. Nah, kita lihat yang genap itu dari sampel ini angka berapa saja yang genap? 2, 4, dan 6. Tulis 2, 4, 6. Sehingga banyak anggota A ada 3. Masukkan rumusnya. Peluang kejadian A adalah banyak kejadian A dibagi banyaknya sampel. Banyak kejadian A-nya 3, banyak sampelnya 6. Bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3, 1 per 2. Jangan kebalik ya, yang benar itu adalah NA per NS. Nah, kemarin juga ada lanjutannya, yaitu ada nilai peluang mustahil, ada kejadian mustahil, kejadian pasti. Nah, kita tentukan kejadian yang mustahil terjadi itu apa, kejadian pasti itu yang pasti terjadi. Nah, ada juga nilai peluang, bisa kalian baca, bisa kalian lihat di video sebelumnya. Dan ada yang namanya frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah FR sama dengan banyak kejadian K dibagi dengan banyak percobaan. Misalnya uang logam, sebuah uang logam dilempar sebanyak 30 kali. Berarti ini banyak percobaannya adalah 30 kali. Muncul sisi gambar sebanyak 13 kali. Nah, muncul sisi gambar berarti banyak kejadiannya, muncul sisi gambar 13 kali, itu adalah banyak kejadian. Sehingga kita masukkan aja rumusnya. Frekuensi relatifnya banyak kejadiannya 13 dibagi banyak percobaannya 30. Sehingga jawabannya 13 per 30. Ada juga yang namanya tadi frekuensi relatif. Terus frekuensi harapan. Nah, kalau frekuensi harapan itu rumusnya adalah peluang kejadian A dikali banyak percobaan. N itu banyak percobaan. Nah, misalnya jika sebuah dadu dilempar 600 kali, peluang muncul mata dadu sisi mata 3 adalah, kita cari PA-nya dulu, peluang kejadiannya. Nah, sebuah dadu tadi sampelnya 1, 2, 3, 4,
4, 5, dan 6. Sehingga banyak sampelnya adalah 6. A-nya kejadian muncul sisi mata 3. Yang angka 3 ada berapa? 1 ya, hanya ada angka 3. Banyak kejadian A-nya berarti 1. Sehingga peluang kejadian A adalah NA per NS. Jangan lupa ditulis rumusnya supaya tidak kebalik, 1/6. Nah, baru kita masukin rumus frekuensi harapan. FH sama dengan peluang kejadian A dikali N. N banyak percobaan. Peluang kejadiannya 1/6 dikali banyak percobaannya adalah 600 kali. Sehingga bisa kita bagi, jadi hasilnya 100. Sehingga frekuensi harapannya adalah 100. Ada juga kemarin yang namanya komplement ya. Komplement itu berarti kebalikannya. Rumusnya kemarin peluang A komplement P A pangkat C. C itu artinya komplement, yaitu 1 min peluang kejadian A. Jadi kebalikannya. Misalkan kejadian hari ini hujan adalah 0,5. Berarti kalau kejadian tidak hujannya 1 dikurang 0,5, seperti itu. Jadi kebalikannya. Nah, kita lanjut ke pembahasan soalnya kemarin ya. Untuk soal nomor 1, tulislah ruang sampel dari percobaan melempar 3 buah mata uang logam. Nomor 1, 3 uang logam berarti seperti tadi. Uang logam 1, uang logam 2, uang logam 3. Angka gambar. Angka gambar. Angka gambar. A itu angka, G itu gambar. Cabanginnya berarti 1, 2, 3. Hingga hasilnya seperti tadi, ada A, kita rubah aja belakangnya. Kalau ini udah A berarti G. A, G, A, G, G. A, G. Ini G depannya. G, G, A, dan G, G, G. Sehingga banyaknya sampel ada 8. Oke, nomor 2. Pada pelemparan 2 buah dadu bersama-sama, berapa peluang munculnya sisi dadu dengan mata berjumlah 8? Nah, nomor 2, pada pelemparan 2 buah dadu. Berarti kita buat seperti tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena dia bilang berjumlah, sehingga kita langsung jumlahin aja nulisnya. 1 tambah 1, 2, 1 tambah 2, 3, 1 tambah 3, 4, dan seterusnya. 2 tambah 1, 3, 2 tambah 2, 4, dan seterusnya. Sama, kita jumlahkan ini dan atasnya. 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, pertanyaannya adalah peluang muncul mata dadu berjumlah 8. Nah, tinggal kita lihat di sini jumlahnya 8. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga NS-nya, sampelnya, seluruhnya yang ada di situ ada 36. Banyak kejadian A-nya muncul mata dadu berjumlah 8 ada 5. Sehingga peluang kejadian A adalah NA per NS, yaitu 5/36. Nah, nomor 3. Tentukan peluang kejadian berikut yang A, burung merpati jantan bertelur. Nah, itu merupakan kejadian mustahil atau kejadian pasti. Kalau jantan bertelur enggak? Ya, nanti kalian jawab ya. Yang B, jumlah 2 bilangan genap adalah genap. Jumlah 2 bilangan genap adalah genap. Misalkan bilangan genap 2 ditambah 2, sehingga hasilnya 4. Genap juga.
2 ditambah 6 misalkan, sehingga 8. Nah, sehingga itu benar ya, berarti merupakan kejadian pasti atau bernilai 1 ya. Yang ketiga, matahari terbit di pagi hari. Ayo, benar apa salah ya matahari terbit di pagi hari? Nah, yang keempat, nomor 4, peluang seorang ibu melahirkan bayi laki-laki 0,5 bila ada 1000 orang ibu. Berapa bayi perempuan yang diharapkan lahir? Nah, lihat, ini tadi yang diketahui laki-laki, sedangkan yang ditanya adalah perempuannya. Nah, sehingga pakai apa tadi kalau kebalikannya? Pakai komplement. A pangkat C. Kita tulis dulu peluang kejadian A-nya adalah laki-laki, yaitu 0,5. Saya tulis di sini peluang laki-laki ya, atau peluang A sama dengan 0,5. Nah, yang ditanya adalah bayi perempuannya, sehingga komplemennya, rumus komplemen tadi P A pangkat C, 1 dikurang peluang kejadian A. Berarti 1 dikurang kejadian A-nya 0,5, 1 dikurang 0,5, 0,5. Nah, sehingga frekuensi harapan dari 1000 orang bayi perempuan yang diharapkan lahir. Diharapkan berarti frekuensi harapan. FH tadi rumusnya adalah peluang kejadian dikali banyak percobaan. Nah, di sini kan pakainya komplement, berarti peluang A komplement dikalikan dengan banyaknya percobaan, karena yang ditanya bayi perempuan, berarti kebalikan dari laki-laki. Maka yang kita cari adalah komplemennya. 0,5 dikali 1000. Berapa hasilnya? 500. Berarti yang diharapkan kurang lebih 500. Ya, seperti itu ya. Nah, kalian cocokin lagi sama jawaban kalian kemarin. Semoga jawabannya benar-benar ya. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga penjelasan ini bisa membantu kalian ya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.